Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 265, Di Langit. Saat tangan Lin Feng dan Lin Yu berhenti bergerak, tubuh Xiaoyan juga tertutup seluruhnya dalam es. Di dunia ini, aura Xiaoyan juga menghilang di dalam pilar es yang mirip pagoda ini. Xiaoyan yang membeku tidak melakukan gerakan sedikit pun. Dia seperti orang mati yang dibekukan sampai mati. Melihat ini, rasa kasihan pada Xiaoyan tanpa sadar muncul di hati semua orang. Di lain waktu, Xiaoyan mengandalkan kekuatan api surgawi untuk menekan lawan-lawannya. Bisa dikatakan dia selalu sukses. Tanpa diduga, hari ini, dia menderita di tangan Lin Feng dan Lin Yu. Dengan kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 7. Selain domain penggabungan yang aneh ini, itu sudah cukup untuk secara paksa menekan api surgawi Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan juga disegel dalam es oleh mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia adalah seekor ikan di talenan. Dia hanya bisa dibantai oleh mereka. Di luar arena, Guli dan Cilin melihat keadaan Xiaoyan saat ini dan merasa sangat khawatir di dalam hati mereka. Setelah Xiaoyan dikalahkan, kesempatan untuk memasuki kolam petir kekosongan juga akan hilang. Dibandingkan dengan duo Guli, Old Xuan di sampingnya lebih percaya diri pada Xiaoyan. Setelah kembali dari perjalanan mereka ke dunia roh, Luo Jin mendiskusikan beberapa hal mengenai Xiaoyan dengannya. Terlebih lagi, mulut Luo Jin dipenuhi dengan pujian untuk Xiaoyan. Ia percaya bahwa perkataan yang keluar dari mulut tuan mudanya tidak akan salah. Adapun Xiaoyan, yang menjadi sumber kekhawatiran semua orang, dia merasa sangat tidak berdaya melawan es ini. Setelah Xiaoyan terbungkus es ini, Doki dan api surgawi di tubuhnya tidak dapat dilepaskan dari tubuhnya. Es ini sebenarnya telah menutup seluruh pori-pori di tubuh Xiaoyan. Bahkan tidak ada sedikit pun retakan yang tertinggal. Sialan, aku tidak bisa melepaskan api surgawi dari tubuhku. Aku bahkan tidak bisa menggunakan dokiku. Dengan cara ini, tidak mungkin menggunakan kekuatan kasar untuk memecahkan lapisan es ini. HMP, di dalam domain es, Lin Feng dan Lin Yu mendeteksi Xiaoyan yang masih berusaha melawan melalui lapisan es. Keduanya tertawa dingin di saat bersamaan. Domain es dingin ini terbentuk dari penggabungan domain dua bersaudara. Itu jauh lebih kuat dari domain biasa. Apalagi airnya terbawa angin. Ia bangkit dan secara alami membekukan tubuh Xiaoyan sampai tidak ada sedikit pun retakan yang tersisa. Langkah ini adalah sesuatu yang baru dikuasai oleh kedua bersaudara itu setelah pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka menggunakannya lagi, mereka secara alami sangat percaya diri di dalam hati mereka. Meskipun demikian, Lin Feng dan Lin Yu tidak berani gegabah dalam hati mereka. Mereka bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Segera, tubuh mereka bersinar dan muncul di luar pilar es tempat Xiaoyan disegel dalam es dalam sekejap. Lin Feng dan Lin Yu tiba-tiba berteriak saat segel di tangan mereka berubah. Lin Feng melambaikan lengan bajunya dan aliran doki yang tak terlihat dengan keras meledak ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, panah yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi dari air melayang di udara. Jumlah anak panah bahkan menghalangi pandangan banyak penonton di luar bidang penglihatan. Saat ini, Xiaoyan masih terjebak di dalam es. Tidak bisa bergerak. HMP, apa menurutmu es milikmu ini bisa menjebakku seumur hidup setelah menjebakku beberapa saat? Saat Lin Feng dan Lin Yu hendak memberikan pukulan terakhir pada Xiaoyan, Xiaoyan dengan dingin menertawakan mereka berdua di dalam hatinya. Karena aku tidak bisa memecahkannya dari luar, maka aku akan melelehkannya dari dalam. Bakar, bakar, api surgawi. Bagaimana bisa dikalahkan oleh makhluk rendahan seperti itu? Tangisan keras tiba-tiba keluar dari hati Xiaoyan. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan segera mulai membakar seluruh tubuhnya dengan liar. Namun, suhu tubuh Xiaoyan dengan cepat melonjak hingga tingkat yang sangat menakutkan. Meskipun demikian, Xiaoyan, sebagai pemilik api surgawi, tidak menderita kerugian apapun. Sebaliknya, es dingin yang menutupi permukaan tubuh Xiaoyan dengan cepat mencair setelah suhu api surgawi meletus. Bang! Dengan tubuhnya yang terbebas, aura Xiaoyan yang dengan paksa ditarik kembali ke dalam tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Kekuatan agung benar-benar menghancurkan es yang belum mencair. Penguasa, ayo! Dengan teriakan nyaring, penguasa Xuan berat mendarat di telapak tangannya, menghadapi aliran doki yang tak terlihat. Xiaoyan tidak mengelak. Sebaliknya, dia dengan kejam menghadapinya dengan penguasanya. Ledakan. Saat ledakan bergema di langit,
Xiaoyan sekali lagi memuntahkan darah dan mundur. Pada saat ini, Lin Feng dan Lin Yu akhirnya bereaksi. Xiaoyan sebenarnya telah memecahkan segel es mereka. Terus kenapa? Kamu masih tidak bisa lepas dari nasib kalah. Lin Feng menjerit keras. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Jika anak panah itu mengenai, Xiaoyan mungkin akan berubah menjadi landak dalam sekejap. HMP, gelombang menyala. Menghadapi hujan panah yang tak ada habisnya, Xiaoyan menggunakan serangan sebagai pertahanan. Saat dia terus-menerus mengayunkan penggarisnya yang besar, dia benar-benar memblokir hujan anak panah yang terus-menerus menembak ke arahnya dalam kehampaan yang jaraknya ribuan kaki. HMP, mari kita lihat bagaimana Anda memblokir panah ini. Hati Lin Yu tanpa sadar menjadi geram saat melihat Xiaoyan bertindak sombong dan langsung memblokir hujan anak panah. Tangan kirinya mengepal di udara kosong dan sebuah busur besar yang juga menggumpal dari air muncul di tangannya. Matanya menatap lekat-lekat pada Xiaoyan seolah dia sedang mengunci target. Tangan kanannya perlahan meletakkan jari-jarinya pada tali busur dan menarik tali itu ke belakang telinganya. Kemudian, dengan suara angin yang kencang, anak panah lainnya ditembakkan. Saat anak panah itu melesat melintasi langit, ia menyatu dengan hujan anak panah yang lebat. Dalam sekejap, itu berubah menjadi anak panah besar yang panjangnya hampir 100 kaki. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk membuat ekspresi seseorang berubah setelah mendengarnya. Melihat semua anak panah di sekelilingnya telah menyatu dengan benda menakutkan, yang bahkan tidak bisa disebut anak panah, wajah Xiaoyan menjadi serius. Jika dia menggunakan Buddha's Fiery Lotus, dia secara alami akan berani melawan benda di hadapannya ini. Namun, waktu adalah hal yang sangat penting, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Kaisar Beladiri setengah bintang 7, bagaimanapun juga, adalah Kaisar Beladiri setengah bintang 7. Jika Xiaoyan tidak menggunakan salah satu metodenya, akan terlalu sulit baginya untuk menjatuhkannya. Bahkan jika dia tertawa terakhir, dia pasti akan kelelahan. Namun, saat Xiaoyan hendak menyerang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini, sesuatu yang menyebabkan hati Xiaoyan menjadi lebih serius terjadi sekali lagi. Sementara Xiaoyan memblokir hujan anak panah, Lin Feng telah mengambil kesempatan untuk berputar di belakang Xiaoyan. Aura yang sangat menakutkan dengan cepat mengembun di atas kepala Lin Feng. Pada saat ini, sudah waktunya dia menyerang. Kedua bersaudara itu mempunyai pikiran yang sama. Mereka menyerang dari depan dan belakang. Mereka ingin menghabisi Xiaoyan sekaligus. Meskipun Guli dan yang lainnya di luar ingin memperingatkan mereka, itu sudah terlambat. Karena hujan anak panah menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak dapat melihat situasi di dalam. Namun, ketika mereka melihat sosok Lin Feng, skill Do di atas kepalanya sudah selesai mengembun. Ketika mereka melihat Xiaoyan lagi, mereka melihat dia diserang dari kedua sisi. Tidak ada cara baginya untuk mengelak. Ini hanyalah situasi kematian. Begitu kedua keterampilan Do ini turun, tidak peduli berapa banyak metode yang dimiliki Xiaoyan, dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Namun, pada saat ini, kedua keterampilan Do ini sudah terbang menuju Xiaoyan. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyerang sekarang. Lin Feng dan Lin Yu berencana membunuh Xiaoyan sekaligus. Menanggapi hal ini, Lin Feng dan Lin Yu mengungkapkan senyuman yang sangat menyeramkan di wajah mereka. Mungkinkah Anda belum pernah mendengar tentang kami? Segel es, kematian pasti. Bab 266, ledakan. Saat dua jenis teknik Do mendarat, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari tempat Xiaoyan berdiri sebelumnya. Energi doki yang liar dan ganas menyapu tempat ini. Kabut energi yang terbentuk setelah ledakan juga menyebar. Semua orang yang hadir secara pribadi menyaksikan momen ketika Xiaoyan diserang oleh keterampilan Do Lin Feng dan Lin Yu. Seketika, banyak orang di antara kerumunan itu merasa kasihan dan sakit hati pada Xiaoyan. Sekalipun mereka tidak tulus, tindakan mereka masih ada maknanya. Memang benar. Bahkan dengan bakat dan kemampuan ilahi Xiaoyan, dia masih tidak mampu menahan serangan gabungan dari dua kaisar setengah bintang 7. Bahkan jika kedua keterampilan Do yang menakutkan itu mendarat di setengah kaisar bintang 8, mereka tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Apalagi Xiaoyan, kaisar setengah bintang 3. Pada saat ini, Lin Feng dan Lin Yu, yang berada di arena, dengan jelas memahami hal ini. Kedua keterampilan Do tersebut adalah keterampilan Do yang membuat mereka terkenal. Tentu saja, kekuatan mereka luar biasa. Ketika dua keterampilan Do mendarat di tubuh Xiaoyan, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan mampu bertahan dari gempa susulan ledakan tersebut. Haha, bocah yang masih basah di belakang telinga.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawan kami berdua hanya karena kamu memiliki beberapa trik? HMP, kamu benar-benar ceroboh. Lin Feng melambaikan lengan bajunya dan angin dingin bertiup lewat. Awan dan kabut tersebar. Benar saja. Langit benar-benar kosong. Tidak ada yang tersisa. Melihat pemandangan tersebut, orang-orang di luar arena langsung tidak ada niat untuk terus tinggal dan menonton. Banyak orang juga terbang menuju kota di kejauhan. Mereka awalnya datang untuk menonton karena Xiaoyan. Pada awalnya, ketika mereka melihat sikap Xiaoyan yang mengesankan, mereka awalnya berpikir bahwa Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Namun, pada saat ini, Xiaoyan telah hancur karena ledakan. Bahkan tidak ada jejak auranya yang tersisa. Hal ini tidak memberi mereka alasan untuk terus menonton. Namun, dibandingkan dengan mereka, Guli dan Cilin, yang berada di luar arena, menatap area di mana ledakan terjadi dengan mata tua mereka yang keruh. Alis mereka terjalin erat dan mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Haha, dari kelihatannya, dia seharusnya baik-baik saja. Yan Xiao, sungguh tidak sederhana. Pada saat ini, bahkan penatua Xuan, yang diam-diam mengkhawatirkan Xiaoyan, akhirnya bisa bernapas lega. Adapun dua bersaudara, Lin Feng dan Lin Yu, yang berada di arena. Ketika mereka melihat ruang kosong, kegembiraan yang baru saja muncul di hati mereka, karena kematian Yan Xiao segera ditutupi oleh ekspresi muram di wajah mereka. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menggunakan energi spiritualnya untuk memindai tanah dengan hati-hati. Namun, dia masih tidak dapat menemukan benda itu. Akhirnya, emosi yang berbeda muncul di hatinya. Mustahil, dia menahan kekuatan penuh kita. Mustahil baginya untuk melakukannya. Tidak, tidak mungkin. Dunia di depan mereka tidak memiliki apa yang ingin mereka lihat. Cincin keunikan cincin penyimpanan menyebabkannya sulit dihancurkan di bawah tekanan berbagai macam energi. Sebagai ahli bandi, Xiaoyan memiliki begitu banyak teknik do kelas tinggi di tangannya. Tentu saja, cincin penyimpanan tidak akan lemah. Meski serangan kedua bersaudara tadi tidak lemah, namun tetap tidak mampu menghancurkan cincin penyimpanan. Namun, karena Xiaoyan telah meninggal dan cincin penyimpanan tidak ada di ruang ini, hanya ada dua alasan yang masuk akal. Pertama, cincin penyimpanan telah tersapu ke dalam aliran ruang yang kacau selama ledakan besar. Jika ini masalahnya, cincin penyimpanan tidak akan bisa diambil. Namun, yang penting adalah tidak ada aliran ruang kacau yang tercipta selama ledakan besar tersebut. Oleh karena itu, hanya ada alasan kedua. Begitu Lin Feng dan Lin Yu memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah. Karena tekanan di hati mereka, mereka berdiri bersama. Pada saat ini, ketika mereka memikirkan kemungkinan kedua, ekspresi wajah mereka segera menjadi serius. Tawa dingin yang samar seperti angin sejuk yang disalurkan ke telinga semua orang, menyebabkan semangat semua orang yang hadir terbangun. Di sisi lain, Lin Feng dan Lin Yu seperti terong beku, seolah-olah mereka telah melihat kematian mereka sendiri. Itu Yan Xiao, dia sebenarnya belum mati. Dia masih hidup. Benar, itu benar-benar Yan Xiao. Dia belum mati. Lagi pula, dari kelihatannya, bukan saja dia belum mati, dia tampaknya menjadi lebih kuat. Xiaoyan sekali lagi muncul entah dari mana. Ketika kerumunan di luar melihatnya, seruan memekakan telinga segera terdengar. Siapa sangka Xiaoyan, yang baru saja dijatuhi hukuman mati, akan berdiri di atas kota kuno yang liar ini dengan gaya seorang raja. Saat ini, Xiaoyan mengenakan jubah panjang berwarna putih salju. Rambut hitamnya telah berubah menjadi warna putih pekat dalam sekejap mata. Dengan sedikit lambaian jarinya, ada api menyilaukan yang keluar, berdiri di udara. Xiaoyan menunduk dan menatap dua sosok tepat di bawahnya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia selalu menjadi seseorang yang tidak akan menyinggung orang lain kecuali tersinggung. Namun, kedua bersaudara ini sudah bertindak terlalu jauh. Selama itu adalah alasan Xiaoyan untuk membunuh seseorang. Pada dasarnya, mereka telah melakukannya. Bagaimana Xiaoyan bisa mentolerir perilaku seperti itu? Bagaimana Xiaoyan bisa melepaskan orang seperti itu? Lin Feng dan Lin Yu perlahan mengangkat kepala mereka dengan ekspresi ketakutan. Jubah panjang Xiaoyan telah berubah warna. Tapi seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya kekuatannya yang semakin menakutkan, bahkan orangnya membuat mereka merasa darah di tubuh mereka akan dibekukan secara paksa. Swoosh! Suara deras angin yang pendek dan tajam terdengar. Suara ini seperti guntur, seperti raungan. Namun, hal itu menyebabkan seluruh tubuh Lin Feng dipenuhi keringat dingin. Ini karena suara itu sebenarnya terdengar tepat di samping telinganya. Ada banyak orang yang mengancam saya sebelumnya.
Tapi saya tidak pernah diancam oleh siapapun. Sepanjang perjalananku, kamu bisa dianggap sebagai orang pertama yang berhasil mengancamku. Selamat. Suara dingin dan tanpa emosi sepertinya datang dari dunia bawah. Lin Feng merasa seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang dengan erat mengepalkan tubuhnya di telapak tangannya. Itu bisa menghancurkannya sampai mati kapan saja semudah menghancurkan seekor semut. Tiba-tiba, pupil Lin Feng tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Nafas awalnya yang sulit juga menjadi lamban pada saat ini. Seluruh wajahnya langsung berubah menjadi abu-abu. Kecepatan seperti hantu Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Kecepatan ini sudah jauh melampaui tingkat kaisar setengah langkah. Apa? Pada saat ini, di sisi lain, Lin Yu akhirnya sadar kembali. Beberapa saat yang lalu, pikirannya juga kosong dan matanya tidak bernyawa. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua memiliki jiwa mereka sendiri, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bangun. Penyesalan. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Ketika Lin Feng dan Lin Yu kuat, mereka memperlakukannya sebagai hal yang biasa untuk menekannya. Sekarang setelah mereka melihatnya, mereka seperti tikus yang melihat kucing. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyuman sedih ketika dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Ini akan menjadi kasus di masa depan. Xiaoyan masih bisa menggunakan kekuatan keterampilan Do-nya untuk melawan kaisar setengah langkah. Namun, begitu dia bertemu dengan Do di sejati atau mencapai level itu di masa depan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Mustahil bagi Guyu untuk selalu mengikuti sisi Xiaoyan. Tidak mungkin dia selalu membantu Xiaoyan bertarung. Akan tiba suatu hari ketika dia akan berubah menjadi api esensi untuk misinya dan bergabung dengan tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, tidak peduli lawan atau musuh macam apa yang ditemui Xiaoyan, dia harus menghadapi mereka sendirian. Bersambung ke bab selanjutnya.